Rika, ini udah bukan masalah sepele lagi. Tadi malam sama pagi ini warga udah berbondong-bondong lapor dan protes ke di pos keamanan. Mereka semua resah gara-gara harga just tip makanan Rika yang makin hari makin gila-gilaan dan gak masuk akal. Ya ampun Pak Hansip, kok ikut campur banget sih sama urusan rezeki orang? Lagian prinsip dagang itu simpel Pak, ada barang, ada harga. Mereka yang butuh, mereka yang beli. Saya nggak pernah tuh nodong pistol atau maksa mereka buat beli makanan dari saya. Walah Bu Rika, pagi-pagi benar udah sampai stasiun lagi. Itu bawaan kantong plastiknya banyak betul, sampai miring-miring gitu jalannya. Ini semua pesanan just tip warga desa kita ya. Pak Hansip, iya nih Pak, ini baru aja turun dari kereta paling pagi. Biar makanannya masih seger pas nyampe desa. Kasihan warga kita Pak, kan kalau makanan jajanan kekinian yang lagi hits di medsos harus jauh-jauh naik kereta ke kota. Makanya saya bantu beliin sekalian. Wah, salut saya sama niatnya Bu Rika. Bagus itu, saling bantu tetangga kan emang dapat pahala dan berkah. Tapi ingat ya Bu, harga just tipnya kalau bisa disesuaikan sama kantong warga desa. Jangan kemahalan, yang penting lancar dan sama-sama senang. Ya ampun Pak Hansip, tenang aja. Saya ini kan niatnya murni bantu tetangga, bukan mau meras warga sendiri. Saya cuma ambil untung tipis-tipis banget kok. Sekedar buat ganti ongkos jalan sama pengering keringat aja. Gak bakal bikin warga tekor kok. Nah, kalau gitu kan adem dengernya. Berdagang yang jujur biar usahanya awet dan diridhoi. Ya udah, mari Bu Rika. Mau saya bantu bawakan kantongnya sampai depan stasiun. Gak usah Pak Hansip, gak usah repot-repot. Ini harta karun saya, biar saya bopong sendiri aja. Permisi ya Pak. Permisi Bu Haji, Assalamualaikum. Ini nih pesanan dimsum viral kota yang Bu Haji tanyain kemarin sore. Masih anget banget, baru saya ambil langsung dari pusatnya. Waalaikumsalam, akhirnya datang juga. Sini Bu Rika, Bu Haji kan penasaran banget ya, seviral apa sih dimsum ini sampai orang-orang pada heboh banget di internet. Maklum lah ya, pas Bu Haji pulang dari Tanah Suci kemarin tuh belum sempet coba-coba makanan beginian. Berapa total semuanya? Khusus buat Bu Haji totalnya jadi 150.000 aja Bu. Murah banget kan? Loh, kok mahal betul Bu Rika? Kemarin pas saya lihat di TV sama di internet harga porsiannya itu cuma 50.000. Kenapa pas sampai di tangan Bu Rika harganya melonjak 3 kali lipat begini? Aduh Bu Haji, jangan disamain sama harga toko dong. Sekarang kan dimana bahan-bahan pada naik semua dari pabriknya. Belum lagi saya harus ngantri dari jam 4 subuh di kota. Kepanasan, desek-desekan, ditambah ongkos bensin sama kereta. Kalau Bu Haji nggak mau ambil, ya nggak apa-apa sih. Ini di luar sana banyak warga lain yang antri mau nampung. Sembarangan, siapa yang bilang Bu Haji nggak mau ngambil? Cuma kaget aja saya mah. Masa barang 150.000 aja Bu Haji nggak sanggup bayar? Bikin malu status aja. Nih uang pasnya. Nah gitu dong, makasih ya Bu Haji yang dermawan. Selamat menikmati dimsum mewahnya. Dasar gila hormat, kena tipu kan lu. Jujur saya makin resah lihat kelakuan Bu Rika. Makin hari bukan makin berkah usahanya, tapi makin menjadi-jadi. Tadi pagi Bu Hati sama Bu Haji pada ngeluh ke saya, harganya dinaikin sampai 2-3 kali lipat. Nauzubillah, berdagang itu senjatanya ibadah untuk membantu sang fansip. Kalau udah dikuasai rasa serakah, yang dicari bukan lagi keberkahan, tapi cuma kepuasan nafsu. Coba kita ajak bicara baik-baik. Bu Rika, berhenti sebentar Bu.
Aduh, ada apa lagi sih Pak Hansip? Saya lagi buru-buru nih. Pesanan warga udah nungguin di rumah. Kalau kelamaan nanti makanannya adem. Sebentar aja Bu Rika, cuma mau saling mengingatkan sama tetangga. Bu Rika, dalam Islam, kejujuran dalam berdagang itu adalah pintu utama datang rezeki yang halal. Mengambil keuntungan itu boleh dan wajar, tapi kalau sampai menaikkan harga tinggi-tinggi dengan dalih berbohong kalau dari tokonya udah mahal, itu udah termasuk perbuatan culas. Ya Allah, Ustadz Men, jangan pencerahan di sini dong. Saya kan bukan murid pesantren. Ini namanya strategi bisnis modern, Ustadz. Lagian, saya nggak pernah tuh maksa mereka buat beli kok. Mereka sendiri yang pada antri dan butuh. Kalau saya naikin harga dan mereka tetap bayar, berarti kan nggak ada yang dirugikan. Tapi kasihan warganya Bu, banyak yang terpaksa beli mahal cuma gara-gara ibu borong semua barangnya di kota. Jadi mereka nggak punya pilihan lain. Aduh Pak Hansip, Ustadz Men, zaman sekarang itu siapa yang pintar, dia yang dapat uang banyak. Mau rugi, mau untung, mau halal, mau haram, ya urusan saya sama Tuhan. Yang penting buktinya dagangan saya selalu ludes dan uang saya makin nambah tiap hari. Nggak bakal ada kejadian apa-apa, cuma gara-gara dagang begini doang. Permisi ya, saya pergi dulu. Semoga pintu hatinya segera terbuka sebelum teguran Allah yang datang mengingatkan. Bu Ati, sini sebentar, mampir dulu ke warung saya. Bu Fitri, ada apa ini panggil-panggil? Saya lagi sibuk mau jalan-jalan sore nih. Biasalah, ngentrak-ngentrik perhiasan baru. Bu Ati, Ibu tahu nggak gosip terbaru? Kemarin siang saya dengar dari pedagang pasar, Bu Rika itu borong semua bakso viral sama dimsum distributor kota. Orang lain sampai pada gigit jari, nggak kebagian stok barang gara-gara diborong habis sama dia sendirian. Olah Bu Fitri, palingan juga itu barang mau dijual lagi ke kita-kita dengan harga selangit. Dasar Bu Rika, maruk betul tuh jadi orang. Tapi yo, terserah dia sih, mau jual 1 juta per porsi juga. Kalau saya kepengen, ya pasti saya beli. Secara perhiasan ini dan tabungan saya kan numpuk. Nah, ngomong-ngomong soal tabungan menumpuk nih ya, Bu Ati, saya cuma mau ngingetin secara halus aja nih ya. Ini catatan kasbon minyak goreng, beras, sama telur Bu Ati bulan lalu di warung saya belum dilunasin loh. Totalnya udah lumayan ini. Masa beli just tip makanan mahal sanggup, tapi utang di warung tetangga sendiri dilupain? Bu Fitri ngomongnya pelan-pelan sikit apa Bu? Nanti kalau ada warga lain yang dengar gimana? Bikin malu aja tau nggak? Ya makanya saya ingetin, mumpung orangnya lagi di sini. Katanya perhiasannya banyak. Iya, nanti saya pasti bayar lah. Ini kan cuma masalah teknis aja. Simpanan emas saya belum sempat kejual ke toko. Nanti kalau arisan saya sudah cair minggu depan, langsung deh saya lunasin sampai rupiah terakhir. Gak usah heboh gitu deh. Berisik tunggu. Ya udah, saya pegang janjinya ya Bu Ati. Jangan sampai gaya aja yang selangit, tapi utang di warung kelontong numpuk. Luar biasa ya, pantesan warga pada kehabisan kalau mau beli sendiri. Ternyata diborong habis sendirian di sini, nggak disisain sedikit pun buat orang lain. Bu Ahmad, ngapain di kota Bu? Mau belanja juga? Lah, lagian biarin aja dong Bu. Siapa cepat dia yang dapat. Saya kan modalnya gede, berani bayar cash di depan. Toko grosirnya juga senang barangnya langsung ludes. Ya senang sih senang buat tokonya, tapi kelakuan situ tuh maruk namanya. Wong saya juga mau beli sebelah kemasan sama dimsum 2 porsi aja udah dibilang habis sama kasirnya. Udah diborong tuh sama situ. Mau dijual berapa sih nanti di kampung? 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Aduh Bu Ahmad, mulutnya pedes banget kayak saus seblak. Mau saya jual berapa aja ya terserah saya dong. Kan usaha-usaha saya. Nanti pas di desa juga tetap pada antri dan ribut beli kan. Mau mahal kayak gimana juga warga pada butuh kok.
Gaya betul omongannya. Ingat ya lo Bu Rika, makan uang hasil nipu dan nyekik keluarga sendiri terus-terusan itu nggak bakalan bikin hidup kamu tenang. Jangan sampai nanti tenggorokan situ disumbat sama makanan-makanan ini, baru tahu rasa kamu. Dengki banget sih jadi orang. Dengki bilang bos, mending sih itu urus aja tuh hidup sendiri yang pas-pasan itu. Gak usah ikut campur urusan rezeki orang lain. Mbak, totalin semuanya ya, saya bayar sekarang. Ayo, jajanan viral kota udah mendarat. Yang mau roti goreng isi keju melted, seblak instan, sama bakso beranak, langsung merapat barisan. Jangan sampai kehabisan, barang langka ini. Tuh, ini dia yang saya cari-cari Bu Rika. Ini rotinya satu bungkus berapaan Bu? Saya borong 3 deh buat cemilan sore di rumah. Khusus roti keju melted ini harganya 80.000 per bungkus Bu Wati. Mau borong 3, berarti totalnya 240.000 ya. Oh, 80.000 Bu Rika, yang bener aja dong. Kemarin lusa waktu Bu Fitri cerita harganya cuma 10.000. Ini kemahalan banget Bu. Ya ampun Bu Wati, kalau nggak punya uang ya nggak usah gaya-gayaan mau borong 3. Cari aja tuh yang murah sana. Gaya doang diperbanyak, emas beruntun dari lengan sampai leher, dipamerin kemana-mana. Tapi gila beli roti enak aja nawarnya kayak di pasar, kaget, pelit betul jadi orang. Sembarangan banget kalau ngomong. Saya ini punya uang ya. Emas saya ini asli semua nih, bukan sepuhan. Cuman cara dagang situ aja yang gak masuk di akal. Makanya Bu Wati jangan sok kaya dan pamer perhiasan. Ujung-ujungnya mau beli roti aja kena ketok harga sama Bu Rika. Kalian berdua ini emang cocok kok. Yang satu sok kaya, yang satu lagi serakahnya nggak ketulungan. Bu Amat, nggak usah ikut campur ya. Kalau nggak beli mending bubar. Nih uangnya, takut banget dikira nggak punya duit. Awas ya kamu Bu Rika, liatin aja nanti. Makin hari saya makin gemes deh dan gregetan sama Bu Rika itu. Tahu nggak ibu-ibu, sejak dia makin gila-gila buka just tip makanan viral, warung kelontong saya ini jadi sepi pembeli. Anak-anak muda sama ibu-ibu komplek pada milih jajan mahal dia ketimbang beli dagangan warung saya. Astagfirullahaladzim, bener itu Bu Fitri. Sejak Bu Haji pulang dari ibadah umroh dan haji berturut-turut kemarin, baru kali ini Bu Haji ngelihat ada pedagang yang keserakahannya udah di luar nalar kayak Bu Rika. Masa dagangan dinaikkan harganya 2-3 kali lipat, terus alasannya dari toko udah mahal. Itu kan namanya pembohongan publik, dosa besar itu. Alah Bu Haji, gak usah sok-sok kaget begitu deh. Lagian Bu Haji sendiri juga kan kemarin tetap dibeli kan itu dimsum mahal dari Bu Rika. Cuman gara-gara gengsi takut dikira gak punya duit, iya kan? Bu Omat, jaga ya mulutnya. Ya beda cerita dong. Kalau Bu Haji kan emang sanggup bayar, hitung-hitung sedekah walaupun tahu dibohongin. Tapi kan cara berdagangnya Bu Rika itu nggak pernah berkah dan ngerugiin orang banyak. Benar kata Bu Haji. Terus ya Bu Rika itu kalau dideketin atau diingetin malah makin ngelunjak. Kemarin Bu Wati dipanggil pelit, cuma gara-gara nanya kenapa harga rotinya tuh naik jadi 80.000. Lagian warga desa kita ini juga aneh. Udah dipatok harga menjekik leher, masih aja itu pada antri kayak semut. Nanti kalau Bu Rika udah kena batunya dari yang maha kuasa, saya orang pertama yang bakal berdiri paling depan buat nyorakin dan ngetawain dia, biar tahu rasa tuh. Ya kita doakan aja biar Bu Rika cepet sadar. Tapi kalau keras kepala terus ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Nggak bakal tenang hidup dari uang hasil nipu. Berhenti dulu Bu Rika, jangan kabur dulu. Saya perlu bicara serius sama ibu. Aduh
Pak Hansip ini ngagetin aja deh. Untung saya nggak ngerem mendadak terus jatuh. Ada apa lagi sih Pak? Saya ini lagi buru-buru mau antar pesanan ke rumah warga. Rika, ini udah bukan masalah sepele lagi. Tadi malam sama pagi ini warga udah berbondong-bondong lapor dan protes ke di pos keamanan. Mereka semua resah gara-gara harga just tip makanan mereka yang makin hari makin gila-gilaan dan gak masuk akal. Ya ampun Pak Hansip, kok ikut campur banget sih sama urusan rezeki orang? Lagian prinsip dagang itu simpel Pak. Ada barang, ada harga. Mereka yang butuh, mereka yang beli. Saya nggak pernah tuh nodong pistol atau maksa mereka buat beli makanan dari saya. Tapi cara ibu itu salah. Ibu borong semua persediaan makanan di kota dan di pasar. Sampai pedagang kecil lain gak kebagian stok. Terus ibu monopoli harganya seenak jidat. Belum lagi ibu bohong ngaku-ngaku harga dari tokonya udah mahal. Itu namanya nipu warga desa sendiri, Rika. Persetan sama kata nipu atau monopoli Pak Hansip. Yang penting otak saya encer, tahu peluang bisnis. Kalau warga tetap beli, artinya mereka mampu dan butuh. Ingat Pak, rezeki itu dicari pakai otak, bukan pakai perasaan. Ibu ingat ya, rezeki yang didapat dari jalan yang gak halal dan hasil membodohi orang lain itu gak bakal bawa keberkahan. Jangan sampai harta hasil nipu ini justru jadi malapetaka buat ibu sendiri. Alah, nggak usah nakut-nakutin saya pakai pencemaran moral gitu deh. Mending Pak Hansip jaga tuh keamanan pasar aja sana. Gak usah ngurusin dompet saya yang makin tebal mendadak. Permisi. Dasar orang-orang bodoh, mau-mau aja ditipu tiap hari. Cuma modal alasan harga toko naik, langsung pada nurut, bayar berkelipat-lipat. Ayam begini di kota cuma 20.000, di desa saya jual 60.000, tetap pada rebutan. Sebentar lagi tabungan saya cukup buat beli mobil baru nih. Coba dulu dong, Rika. Mbak Koko, buka jasa just tip juga. Kamu ngikutin saya ya? Enak aja kamu nuduh Bu. Saya ini jualan online. Ini bukan pesanan customer saya. Saya jualan beneran. Ini bukan just tip. Ibu mau beli gak? Belinya tinggal tap gambar di layar. Enggak, makasih. Udah sana pergi, jangan ganggu saya. Assalamualaikum Rika, nikmat sekali sepertinya makannya, tapi sayang dimakan di atas uang hasil menzalimi orang lain. Waalaikumsalam. Aduh, Ustadz main lagi. Nggak di pos ronda, nggak di jalanan, ketemu terus. Mau nyeramahin saya lagi soal kejujuran dan dosa. Saya hanya tidak ingin tetangga saya makin jauh tersesat, Bu Rika. Harta yang dikumpulkan dari jalan yang tidak jujur menumpuk keuntungan di atas kesulitan orang lain, itu nggak akan pernah membawa kedamaian. Di dunia mungkin ibu merasa senang, tapi di akhirat kelak, harta itu justru akan menjadi beban berat yang membakar diri sendiri. Bertobatlah sebelum terlambat, Bu. Kembalikan hak warga. Aduh, Ustadz, gak usah sok jadi pahlawan kesiangan deh. Lihat nih, badan saya sehat walafiat, gak ada kurang satu apapun. Mending Ustadz urus aja tuh pesantren aja sana. Gak usah ngurusin hidup saya. Permisi. Ribu, 200.000, 300.000, juta, 2 juta, puluhan juta cuma dalam 1 bulan. Siapa pedagang paling pintar di desa ini? Ya cuma Bu Rika. Biarin orang mau ngomong apa, yang penting dompet tebal, perut kenyang. Loh, kok mendadak dingin banget ya? Pintu kan udah kekunci rapat-rapat. Angin dari mana ini? Ini kenapa mangkuk sebelah sama dus martabak pada goyang-goyang sendiri? Kok kayak hidup begini? Astagfirullah. Kenapa saya bilang astagfirullah? Ya ampun. Tolong. Jangan mendekat. Ini apaan sih? Kenapa bakso sama mie pedasnya ini melayang semua ke arah saya? Pergi nggak kalian? Tolong.
loh kue merahnya nempel di muka saya. Ah, tolong. Basah-basah ini juga kenapa makin banyak nempel di kaki sama tangan saya. Tolong, warga tolong saya. Pak Hansip, Ustadz tolong saya. Ya Allah ya Robi. Ibu-ibu lihat itu. Bu Rika, kenapa? Kok makanan-makanan itu nempel dan ngebungkus badannya sendiri? Ih, takut banget saya. Makanan justipnya bertumpuk-tumpuk, nempel kayak semen begitu. Muka Bu Rika udah nggak kelihatan lagi. Tuh kan benar kata saya, kena azab kan dia. Makanan yang dia jual mahal-mahal hasil nipu warga, sekarang malah nimbun dan makan badannya sendiri. Mampus kau Bu Rika. Astagfirullahaladzim, beri ampunanmu ya Allah, ini balasan kontan di dunia. Tolong, panas banget, lengket, napas saya sesak. Pak Ustadz, Pak Hansip, tolong cepet makanan ini dari badan saya. Saya janji nggak bakal serakah lagi dan bohong lagi, tolong. Waduh, nggak bisa tiap kali potong bakso atau rotinya terlepas, malah langsung nyatu lagi tuh dan ukurannya makin besar. Ih, ngeri saya. Ngeri banget saya liatnya. Itu gumpalannya bergerak terus kayak punya nyawa. Saya janji deh habis ini saya nggak bakalan pamer emas dan numpuk utang lagi. Takut kena karma saya kayak dia nanti. Iya, saya juga janji deh nggak bakal terlalu kepo sama seuzon lagi sama orang. Takut kayak Bu Rika. Tembus pandang pun gak bisa. Bu Rika benar-benar tertelan di dalam keserakahannya sendiri. Kasihan Bu Rika, uang berlimpah yang dia bangga-banggakan ternyata nggak bisa nyelamatin dia dari balasan perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan jelas pasti ada balasan yang setimpal. Manusia bisa dibohongi, tapi hukum Allah nggak akan pernah bisa dihindari. Jangan pernah mencari rezeki dengan cara menipu dan memeras sesama, karena jika murkanya udah turun, harta sebanyak apapun tidak akan ada artinya.